Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai penyakit paru obstruktif kronis. Nah, jadi penyakit paru obstruktif kronis itu untuk definisinya itu apa? Jadi definisi dari PPOK sendiri itu merupakan penyakit paru yang dapat dicegah dan diobati, yang ditandai dengan adanya keterbatasan aliran udara, yang mana di sini ingat ya, dia sifatnya itu persisten dan umumnya dia bersifat progresif. Nah, dia berhubungan dengan respon inflamasi kronik yang berlebihan pada saluran nafas dan parenkim paru akibat gas atau partikel berbahaya. Nah, dulu itu memang ya, untuk PPOK sendiri itu dibagi menjadi emfisema sama bronkitis kronis, tapi sekarang enggak karena ada beberapa hal yang tidak cocok dan tidak match gitu. Jadi dulu itu PPOK atau penyakit paru obstruktif kronis itu dibagi jadi dua, yaitu emfisema sama bronkitis kronis ya dulu. Jadi dia dibagi menjadi dua, yaitu emfisema sama bronkitis kronis. Jadi dulu PPOK itu dibagi menjadi dua, yaitu emfisema sama bronkitis kronis. Tetapi sekarang enggak ya. Cuman memang ada beberapa gejala yang sama, tapi tidak bisa secara ini isinya ini sama ini gitu, enggak ya. Mungkin ada beberapa gejala yang menyerupai gitu, tapi bukan yang ini isinya itu ini sama ini, bukan gitu ya. Nah, untuk PPOK sendiri itu sering terjadi pada orang-orang perokok ya, bekas perokok. Mungkin bisa mengenai seseorang yang bukan perokok ya, tetapi kecil. Jadi orang-orang yang bukan perokok itu cuma 3-11%. Usia lebih dari 40 tahun dan laki-laki sering terkena ya daripada perempuan. Nah, ini adalah kan kita ketahui COPD atau PPOK itu faktor resikonya itu yang paling wow itu adalah merokok ya. Maka dari itu untuk mengetahui derajat berat merokok itu kita bisa menggunakan indeks Brinkman. Jadi indeks Brinkman itu merupakan suatu indeks yang digunakan untuk mengukur derajat berat merokok. Jadi di sini itu kita bisa mengukur caranya itu adalah dengan mengalihkan jumlah rokok yang dihisap rata-rata per hari dikalikan lama merokok selama 1 tahun. Jadi kalau misal dia itu ringan, bagaimana? Kalau misal dia itu ringan ya, itu sekitar 0 sampai 200. Kalau misal dia itu sedang 201 sampai 600, kalau misal berat itu lebih dari 600 gitu. Nah, kemudian ini adalah faktor yang mempengaruhi perkembangan dan progresivitas penyakit. Jadi memang ada faktor genetik di sini ya. Tetapi untuk faktor genetik itu tidak, istilahnya bukan yang utama. Yang utama adalah karena merokok gitu. Jadi faktor genetik karena penurunan ya atau defisiensi alfa-1 antitripsin ya. Kemudian usia jenis kelamin, laki-laki lebih sering, kemudian pertumbuhan dan perkembangan paru. Jadi ada hubungan antara berat lahir bayi dengan penurunan nilai VEP1 pada masa dewasa. VEP1 apa? VEP1 merupakan volume ekspirasi paksa pada 1 detik pertama. Kemudian paparan terhadap partikel-partikel gas berbahaya, contohnya asap rokok, occupational exposure, kemudian status sosial ekonomi, asma, bronkitis kronis, infeksi masa kanak-kanak. Berikut adalah patologi dari PPOK. Jadi PPOK itu terjadi, pokoknya inti dari PPOK itu ada obstruksi. Jadi ada penyempitan saluran nafas ya, ada peningkatan sel-sel goblet sehingga kelenjar submukosa mengalami penebalan sehingga ada metaplasia sel epitel squamosa. Kemudian pada parenkim itu kerusakan dinding alveolus, apoptosis sel epitel dan endotel. Kemudian pada vaskular parunya itu terdapat
penebalan tunika intima, disfungsi sel endotel, serta penebalan otot polos. Intinya pada COPD atau pada PPOK itu ini, airflow limitation. You have to understand this kind of statement, airflow limitation. Jadi karakteristik hambatan aliran udara karena ini adanya small airway disease. Jadi airway-nya small, kemudian ada destruksi parenkimnya yang menyerupai emphysema dan small airway disease yang menyerupai obstructive bronchiolitis, but it's not COPD is divided into two kind of clinical diagnosis, is not, but karakteristiknya mirip atau dikarakteristikan sama seperti kondisi-kondisi itu. Ini penting untuk membedakan PPOK dan asma karena gimana ya, jadi pada PPOK kita saat melakukan auskultasi, saat kita mendengar bunyi parutnya itu juga ada suara-suara mengi atau ada suara wheezing. Asma pun juga demikian. Nah, bagaimana cara membedakan antara PPOK dan asma? Jadi perbedaan onset biasanya kalau misal PPOK biasanya kurang dari 40 tahun. Lebih dari 40 tahun. Sedangkan kalau asma itu onsetnya itu semua umur, biasanya anak-anak kan dia ada faktor keturunan juga kan asma. Kemudian riwayat merokok. Nah, untuk PPOK biasanya lebih dari 20 ya atau indeks Brinkman-nya 200. Kalau misal asma biasanya nggak merokok. Nah, bentar, yang utama-utama aja kita hafalin. Jadi kalau misal PPOK itu pola gejalanya itu biasanya dia kronik progresif ya. Makin lama makin buruk. Tapi kalau asma itu dia bervariasi dari hari ke hari, malam atau menjelang pagi itu biasanya akan menjadi lebih buruk. Kemudian yang utama itu aja. Oh ini paling penting ya, respon terapi. Kalau PPOK itu dia istilahnya irreversible, dia persisten, dia tidak dapat kembali karena dia progresif ya. Respon terapi kurang respon ya, apabila diberikan bronkodilator ya dia tidak respon karena dia bukan asma, kurang respon terhadap bronkodilator, kurang respon terhadap steroid, respon baik. Jadi ya ada yang berespon baik, ada yang enggak, tetapi kalau asma pasti responnya baik. Untuk yang asma biasa, kalau berat dia masih ya kurang respon juga. Tapi intinya gini sih, kadang-kadang yang membedakan untuk PPOK sama asma itu kalau asma dia irreversible. Kalau asma itu reversible, kalau yang namanya COPD itu irreversible ya, karena dia persisten. Kalau misal asma baliknya cepat gitu loh. Karena kan dia kayak suatu reaksi hipersensitivitas kan. Kalau ini kan kayak memang limitation airway gitu loh. Nah, apa yang terjadi pada pasien dengan PPOK? Jadi pada pasien dengan PPOK, saluran pernafasannya menyempit melalui proses penebalan dari dinding perifer bronchioles oleh karena inflamasi. Kemudian ada penyempitan yang menetap ya dikarenakan karena fibrosis. Kemudian ada oklusi lumen oleh mukus dan eksudat inflamasi. Kemudian gangguan pada dinding alveolus. Sehingga ada pecahnya dinding alveolus menyebabkan kolapsnya jalan pernafasan kecil. Nanti manifestasinya adalah emfisema itu. Nah, saat kita menegakkan diagnosis ya, anamnesis ya, sesaknya bersifat progresif. Jadi sesak bertambah berat seiring berjalannya waktu. Bertambah berat dengan aktivitas menetap sepanjang hari. Kalau misal asma kan pada waktu-waktu tertentu. Kemudian dijelaskan oleh bahasa pasien sebagai perlu usaha untuk bernafas. Nafasnya itu berat, sukar bernafas, terengah-engah. Batuk kronik hilang timbul dan mungkin tidak berdahak. Batuk kronik berdahak, setiap batuk kronik berdahak dapat mengindikasi PPOK, riwayat terpajannya asap rokok, debu, dan bahan kimia di tempat kerja, serta asap dapur. Nah, untuk pemeriksaan fisik dari inspeksi ada pursed lips breathing, ada barrel chest, jadi kayak tong, penggunaan otot bantu nafas, pelebaran sela iga, peningkatan tekanan vena jugularis, edema tungkai. Ya, pada saat dilakukan palpasi, fremitus raba melemah, sela iga melebar, perkusi hipersonor, batas jantung mengecil, letak diafragma rendah, dan hepar terdorong ke bawah pada emfisema. Kemudian untuk auskultasi, didengar suara nafas vesikuler normal atau melemah, kemudian terdapat ronki dan atau mengi waktu bernafas biasa atau pada ekspirasi paksa. Wheezing sering didapatkan dan sifatnya wheezingnya difus ya. Ekspirasinya memanjang, bunyi jantung terdengar jauh. Kemudian pemeriksaan penunjang yang it's
very very oke ya, itu adalah faal paru atau spirometri. Jadi ini itu adalah radiologi pasien yang kena COPD, karena gini, memang kita ketahui bahwa COPD sekarang berdasarkan buku panduan pulmonologi Indonesia itu kan bukan dibagi jadi dua, emfisema sama bronkitis kronis bukan, tapi kan memang masih ada beberapa ciri-ciri yang sama gitu ya. Contohnya ini dia COPD dengan gambaran ini. Lungnya itu adalah bentukan emfisema atau lung. Jadi bentuknya itu jantungnya memanjang seperti pendulum. Kemudian kita lihat nih diafragmanya itu dia it's flattening diafragma atau diafragmanya itu adalah mendatar gitu. Nah, kemudian apa yang terjadi pada pasien dengan COPD atau PPOK? Pasien yang mengalami COPD atau PPOK itu mengalami hiperinflasi. Jadi ada air trapping. Sebagian udara masih tetap berada di paru bahkan ketika pasien telah mengeluarkan pernafasan semaksimal mungkin, menyebabkan pengurangan kapasitas fungsional paru, sesak nafas dan keterbatasan kapasitas latihan. Hiperinflasi merupakan mekanisme utama sesak nafas. Konsekuensi dari hiperinflasi juga menyebabkan memburuknya sesak nafas dan pembatasan kapasitas latihan, kurang berpartisipasinya dalam aktivitas kehidupan sehari-hari, kekuatan otot inspirasi berkurang, berkurangnya ekspansi ventilasi, efek negatif kardiovaskular. Jadi pada pasien dengan COPD atau PPOK itu terjadi hiperinflasi atau terjadi air trapping. Jadi sebagian udara masih tetap berada di paru, ya. Bahkan ketika pasien telah mengeluarkan maksimal tuh masih ada sisa. Nah, akhirnya bentukannya tuh kayak gini. Ini inflasi hadapan lobular emfisema bentuknya seperti ini. Yang mana normal seperti ini. Ini karena dia masih terjebak, masih hiperinflasi gitu. Nah, ini gambar CT scan-nya. Nah, ini adalah key point diagnosis. Jadi sesak nafas ya bersifat progresif, apalagi pada saat pasien melakukan aktivitas, kemudian persisten dan memberat, kemudian batuk kronisnya hilang timbul, produksi sputum, batuk kronis berdahak, PPOK, riwayat pajanan, faktor resiko, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang. Nah, ini yang paling penting bahwa pada PPOK pada saat dilakukan spirometri VEP1 per kVp post bronkodilator itu kurang dari 70%. Padahal sudah dikasih bronkodilator masih kurang dari 70% ya, tanda-tanda adanya obstruksi. Ini diagnosis bandingnya, jadi ada tuberkulosis, gagal jantung kongestif, bronkiektasis, obliterasi bronkiolitis, kemudian difusi panbronkiolitis. Nah, ini assessment pasien PPOK ya. Nah, ini adalah yang utama pada saat kamu sebagai dokter umum melihat pasien, wah, pasien udah kamu tanya nih, ada riwayat merokok dan lain sebagainya, kamu benar-benar curiga kalau pasien yang kamu hadapi sekarang ini adalah pasien dengan COPD atau PPOK. Tanyakan 8 pertanyaan ini. Nah, 8 pertanyaan ini merupakan CAT. CAT itu merupakan PPOK assessment test. Jadi tes yang digunakan untuk menilai ya kemungkinan pasien mengalami COPD atau kemungkinan pasien mengalami PPOK. Yang pertama adalah pasien batuk. Dahaknya gimana? Rasa memberat di dada, sesak saat jalan, menanjak atau naik tangga. Kemudian keterbatasan aktivitas harian. Kemudian dia khawatir keluar rumah, tidak dapat tidur nyenyak, tidak bertenaga. Nah, ini penilaiannya kalau misal kurang dari 10 dia ringan, kemudian 10-20 berat, 20-30 10-20 itu sedang, 20-30 itu berat, kurang dari lebih dari 30 parah atau bahkan sangat berat. Kalau ini tadi digunakan untuk assessment COPD. Nah, ini kan kita ketahui bahwa symptoms atau gejala COPD itu kan ada sesak nafas, maka tidak lupa kita melakukan pemeriksaan MMRC dyspnea scale. Jadi MMRC dyspnea scale adalah metode sederhana untuk mengukur sesak nafas. Jadi metode ini berkorelasi baik dengan pengukuran status kesehatan lainnya dan memperkirakan resiko mortalitas secara keseluruhan. Nah, nilai MMRC lebih dari 2 itu merupakan batasan untuk memisahkan antara sesak nafas yang ringan, ya ringan itu kurang dari 2, dengan sesak nafas yang berat, yaitu lebih dari 2. Nah, di sini ada klasifikasi dari MMRC dyspnea scale. Jadi ada sampai 4 tingkatan. Jadi yang pertama MMRC tingkat 0, saya merasa sesak ketika melakukan olahraga berat. MMRC tingkat 1, nafas saya menjadi pendek ketika berjalan cepat atau ketika berjalan mendaki bukit. MMRC tingkat 2, saya berjalan lebih lambat dari orang seusia karena nafas menjadi sesak atau saya harus berhenti sejenak untuk mengambil nafas ketika berjalan mendaki. MMRC tingkat 3, saya berhenti untuk mengambil nafas setelah berjalan sekitar 100 meter atau setelah beberapa menit ketika berjalan mendaki. MMRC tingkat 4, saya terlalu sesak untuk pergi keluar atau saya merasa sesak ketika memakai atau melepas baju. Jadi gitu. Ini tadi bukan MMRC ya, ini klasifikasi dari
airflow limitation ya. Jadi ini interpretasi dari FEV1. FEV1 itu kan ini tadi yang Classification of Severity Airflow Limitation and COPD based on post bronchodilator FEV1. Ini beda lagi ya. Jadi ini merupakan suatu penilaian FEV1-nya berapa setelah diberikan bronchodilator. Jadi dibagi menjadi GOLD 1, GOLD 2, GOLD 3, GOLD 4. Jadi ada mild, moderate, severe, and very severe. Nah, untuk 1, 2 ya, batasnya kan kalau misal obstruksi kurang dari 70. Jadi kalau GOLD 1 itu masih mild. Jadi FEV1 masih lebih dari sama dengan 80. Kalau GOLD 2 50 kurang dari sama dengan X kurang dari 80. Jadi kalau GOLD 3 30 kurang dari sama dengan X kurang dari 50, GOLD 4 kurang dari 30. Nah, ini eksaserbasi. Jadi eksaserbasi itu adalah kekambuhan. Jadi kalau misalnya jadi kalau misalnya jadi kalau misalnya ada pasien ya dengan kondisi PPOK atau penyakit paru obstruktif kronis, maka ada resiko untuk mengalami eksaserbasi. Jadi kita lihat ya, tadi berarti kita sudah belajar ada berapa scoring yang bisa kita pelajari. Jadi ada sekitar 3 scoring. Jadi ada CAT, ada GOLD, kemudian ada MMRC untuk menilai sesak. Jadi untuk GOLD 3, 4 itu memang high risk ya. Untuk riwayat eksaserbasi apabila lebih dari sama dengan 2 kali selama 1 tahun terakhir atau eksaserbasi lebih dari 1 kali namun dirawat di rumah sakit itu high risk. Udah dirawat di rumah sakit kok masih eksaserbasi, wah itu high risk. Kalau misal nggak di rumah sakit masih ditolerir lebih dari sama dengan 2. Kalau di rumah sakit lebih dari sama dengan 1. Nah ini adalah assessment tool-nya, tapi jujur aku nggak pakai yang ini ya, aku agak bingung ya. Tapi aku tetap memberikan suatu solusi untuk kita memberikan tata laksana pasien PPOK ya. Pertama, kalau misal ada pasien PPOK kita curiga, jelas kita lakukan scoring CAT, scoring MMRC, kemudian kita scoring apalagi. Jadi ada CAT, MMRC sama GOLD-nya. Ya, GOLD-nya otomatis kita pakai spirometer post bronchodilator ya, kita ngukur ya, itu penting. Nah, setelah itu kita mengelompokkan orang-orang tadi yang sudah istilahnya kita lakukan scoring baik itu CAT, kita lakukan scoring baik itu selain kita mengelompokkan orang-orang tersebut setelah kita lakukan scoring baik itu CAT, MMRC, kemudian scoring GOLD kita masukkan apakah dia termasuk populasi A, populasi B, C maupun D. Jadi kalau populasi A itu dia resiko rendah gejala sedikit, klasifikasi spirometri, GOLD 1 dan 2, eksaserbasi per tahunnya 0 sampai 1 kali, skor MMRC 0 sampai 1, dan skor CAT kurang dari 10. Kalau populasi B resiko rendah, gejala banyak ya. Kalau ini gejalanya sedikit, ini gejala banyak. Ini klasifikasi GOLD-nya sama, 1 dan 2. Eksaserbasinya per tahun masih sama, 0 sampai 1 kali. Nah, ini MMRC-nya ini 0,1, ini udah lebih dari sama dengan 2. Untuk CAT-nya ini kan kurang dari 10, ini udah lebih dari. Kemudian kalau C resiko tinggi, gejala sedikit, klasifikasi spirometri GOLD 34, udah GOLD 34, eksaserbasi udah lebih dari 2 kali, MMRC masih 0 sampai 1, skor CAT kurang dari 10. Kalau ini udah jelek banget ini, CAT lebih dari sama dengan 10, MMRC lebih dari sama dengan 2, eksaserbasi lebih dari 2 kali, klasifikasi spirometri GOLD 34, resiko tinggi, gejala banyak, udah parah. Nah, ini adalah komorbidnya ya, nggak usah. Kemudian tata laksana, ya intinya tujuan pengobatan PPOK itu untuk memperbaiki gejala, intinya adalah mengurangi gejala dan mengurangi resiko. Nah, ini non-farmakologi yang bisa kita lakukan, smoking cessation terapi. Jadi kayak kita mengkonseling seseorang untuk tidak merokok, latihan fisik, rehab paru, vaksin, farmakologinya ini ada beberapa, bronchodilator, antiinflamasi. Nah, kalau aku sendiri ini ada beberapa cara buat kita memberikan tata laksana, tapi kalau aku nanti ya, aku berencana kalau misal aku jadi dokter umum, kemudian ada pasien datang ke aku dengan ciri-ciri pasien COPD atau PPOK, pertama pasti aku bakal aku bakal nge-scoring orang itu. Jadi nge-scoring orang itu pakai CAT. CAT untuk mengetahui bahwa keparahan COPD-nya gimana, kemudian aku pasti melakukan perintah untuk
mengukur spirometrinya untuk mengetahui apakah pasien itu obstruksinya bagaimana. Kemudian aku juga menyarankan MMRC untuk mengetahui derajat seseknya itu seperti apa, karena kan gejalanya ada sesek juga. Nah, setelah semua udah kekumpul, aku masukkan ke grup-grup A, B, C, D. Nah, setelah itu aku baru masuk ke tabel ini. Jadi tabel ini tuh setelah aku ketemu pasien itu kelompok berapa, maka bisa kita lakukan tata laksana. Ini ada obat pilihan pertama, obat pilihan alternatif, obat yang lain. Kalau aku, bentar, ini ada... Ini aku hapus ya. Ini kita fokusnya jangan di sini. Nah, ini kita hapus, ini tidak kita gunakan. Kita fokusnya di sini. Kita fokusnya adalah obat pilihan pertama, alternatif sama obat lain nanti dulu, karena kita tahu obat pilihan pertama pun masih banyak. Oke, jadi kelompok pasien A. Ya, kelompok pasien A ini orang yang intinya itu adalah masih oke. Diberikan antikolinergik kerja singkat ya bila perlu, atau beta 2 agonis kerja singkat bila perlu. Jadi obat-obat yang digunakan untuk pasien PPOK itu sebenarnya simple, cuman cuman SABA sama doang. Ya, ingat-ingat ya. Jadi obat buat pasien PPOK itu cuman SABA dan sama. Jadi obat yang digunakan untuk pasien PPOK itu apa? Jadi obat yang digunakan untuk pasien PPOK itu adalah SABA dan sama. SABA itu adalah short acting beta 2 agonis. Kalau sama, short acting muscarinic antagonis. Nah, tadi aku agak bingung gitu kan. Wadaw, di sini juga, aduh, bentar guys. Di sini jadi kecoret semua sampai belakang. Aduh. Aku hapus deh ya. Intinya milih yang pertama aja gitu. Nih. Oke, jadi inti dari pengobatan asma itu gimana gitu. Jadi inti dari pengobatan asma itu intinya kita menggunakan SABA sama-sama. Jadi ini SABA. SABA itu singkatan dari short acting beta 2 agonis. Kalau sama itu short acting muscarinic antagonis ya. Ini di sini ada kata-kata seperti ini, tapi aku tetap pakai yang tadi aku jelasin ya. Jadi tetap pakai, kita masukkan ke grupnya, kemudian kita setelah kita masukkan ke grupnya kita jadi tahu setelah kita masukkan ke grupnya kita jadi tahu apa, kita jadi tahu ya dia harus diberikan yang mana. Nah, pertama untuk antikolinergik kerja singkat atau SABA, antikolinergik antikolinergik kerja singkat itu di sini kita bisa menggunakan ipratropium ya. Jadi untuk yang kerja singkat kita bisa menggunakan ipratropium. Ini untuk ini, atau bisa juga kita memberikan agonis beta 2 kerja singkat, kita bisa memberikan salbutamol. Jadi salbutamol sama ipra. SAI. SAI itu adiknya Halilintar, SAI Halilintar apaan sih? Nah, itu pokoknya SAI ya. SAI itu salbutamol sama ipratropium. Nah, kemudian kalau misal B itu antikolinergik kerja lama, berarti di sini kita menggunakan tiotropium, kemudian atau bisa juga kita bisa memberikan beta 2 agonis kerja lama. Contohnya adalah apa?
salmeterol atau formoterol. Itu adalah long acting beta 2 agonis, bisa salmeterol, bisa formoterol gitu. Kemudian untuk kelompok pasien dengan C ya, kelompok C bisa kita berikan kortikosteroid inhalasi plus beta 2 agonis kerja lama. Sebenarnya ini sudah jadi ya kombinasi obat ini, kombinasi kerja lama sama, jadi ini agonis beta 2 ya, yang kombinasi kerja lama dikombinasikan sama kortikosteroid inhalasi sama beta 2 agonis kerja lama itu sudah ada obatnya. Biasanya kita memberikan tuh ada seretid. Jadi seretid itu bisa digunakan pada PPOK. Aku bacain ya, seretid. Jadi seretid itu komposisinya per seretid dosis 50 itu ada salmeterol 25 mikrogram, fluticasone propionat 50 mg, per seretid dosis 125, 50 mikrogram per 125 mikrogram, per diskus seretid 100 salmeterol, kinafot 50 mikrogram, fluticasone propionat 100 mikrogram, per diskus seretid 250, 50 mg. Dosis dewasa pada obstruksi saluran nafas reversibel, 2 inhalasi seretid. Karena ini PPOK, 2 inhalasi inhaler seretid 125 atau 1 inhalasi diskus seretid 250 atau 500. Semua diberikan 2 kali sehari ya. Yang penting tahu obatnya dulu lah ya. Kalau kombinasi kerja lama plus kortikosteroid itu seretid, obatnya seretid. Atau bisa juga kita berikan itu seretid doang, itu sudah kombinasi, atau antikolinergik kerja lama ya. Berarti apa? Ini tiotropium, milih sih. Tapi kalau udah C ya aku kasih yang seretid ya, udah kombinasi kerja lama, ngapain kita balik lagi, tapi nggak apa-apa sih, terserah. Kemudian kalau misal dia kortikosteroid inhalasi ya, nggak ada tuh kemudian beta 2 agonis kerja lama itu bisa seretid juga ya. Kalau ini bukan atau, tetapi di sini dia udah bisa dan bisa atau. Kalau yang tadi atau nggak boleh dan, pilih salah satu. Kalau yang C, tapi kalau yang ini itu harus kalau nggak dan atau ya, bisa dan juga. Nah di sini karena antikolinergik atau sama short acting muscarinic antagonis, kita bisa menggunakan tiotropium yang kerja lama. Kemudian lanjut, nah ini terapi lain, terapi oksigen, ventilator, dan pembedahan. Tata laksana pasien PPOK eksaserbasi. Jadi eksaserbasi itu pasien yang mengalami namanya apa? Jadi eksaserbasi itu pasien yang mengalami kekambuhan. Jadi eksaserbasi PPOK didefinisikan sebagai perburukan akut gejala pernafasan yang membutuhkan terapi tambahan. Nah eksaserbasi PPOK ini tandanya adalah sesak bertambah, produksi sputumnya meningkat, kemudian perubahan warna sputum atau sputumnya itu purulen. Nah, ini jadi klasifikasi eksaserbasi akut menurut Antonician 1987, jadi ada beberapa tipe. Sesak nafas, produksi sputum meningkat, perubahan. Jadi kalau tipe 1 eksaserbasi berat, 3 gejala kardinal, ini sesak nafas, produksi sputum meningkat, perubahan warna sputum. Eksaserbasi sedang, 2 gejala kardinal, tipe 3 eksaserbasi ringan, 1 gejala kardinal plus minimal salah satu berikut: infeksi saluran nafas lebih dari 5 hari, demam, peningkatan batuk, peningkatan mengi, peningkatan respiration rate, heart rate lebih dari 20% dari nilai dasar. Terapi suplementasi oksigen ya, SPO2 8892, bronkodilator, inhalasi sabasama ya, kortikosteroid sistemik prednison 30-40 mg per hari, diberikan 10-14 hari, antibiotik ya. Apabila ada 3 gejala kardinal peningkatan sputum purulen ya, membutuhkan ventilator. Terapi lain sesuai kebutuhan. Penata laksanaan kalau eksaserbasi berat ya kita nilai keparahannya, pemberian oksigen, bronkodilator, kortikosteroid, antibiotik, monitor nutrisi. Kriteria pulang itu kalau begini, dapat menggunakan laba sama, tidak memerlukan inhalasi SABA per 4 jam. Jadi udah laba sama-sama, dapat beraktivitas seperti sebelumnya, dapat makan dan tidur.
tanpa sering terbangun, stabil selama 12-24 jam, dapat memahami pengobatan yang benar. Pasien, keluarga, dan dokter percaya pasien dapat dirawat di rumah. Indikasi masuk rumah sakit itu kalau peningkatan intensitas gejala jelas, PPOK berat, muncul tanda fisis baru, tidak respon terhadap pengobatan insisi eksaserbasi, adanya komorbid yang serius, frekuensi eksaserbasi, usia tua, perawatan di rumah yang tidak memadai. Oke, jadi terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.